Banyaknya remaja yang menggugurkan kandungan atau yang dikenal dengan aborsi dilakukan karena alasan-alasan khusus di luar masalah kesehatan, yakni mengalami kehamilan tanpa dikehendaki. Padahal, sejak masih dalam kandungan, Tuhan telah menentukan dan menghendaki kehidupan manusia. Melihat realita ini, Yayasan Rumah Tumbuh Harapan yang terletak di Bandung, Jawa Barat hadir memberikan harapan baru bagi calon ibu yang terjerat dalam kondisi kehamilan tak diinginkan, serta anak-anak yang membutuhkan perhatian lebih. Yang akan membawa nama itu bukan kamu, yang akan membawa nama itu adalah si anak itu. Ya, nama saya Devi, saya founder dari Yayasan Rumah Tumbuh Harapan atau orang-orang biasanya nyebutnya dengan Rumah Ruth. Sebenarnya Rumah Ruth ini ada itu nggak direncanain sebelumnya, jadi nggak pernah kepikir lah sebelumnya bakalan buat yayasan gitu. Jadi kalau ditanya yang mendorong saya untuk buat yayasan ini apa, sebenarnya awal mulanya hanya karena menolong satu teman saya yang hamil di luar nikah. Waktu itu keluarganya kayak nolak dia gitu ya. Keluarganya itu ngusir dia dari rumah itu 18 tahun yang lalu gitu. Dan waktu itu cuman yang ada di pikiran saya, kenapa saya bisa nolong dia, kenapa enggak gitu. Jadi dari hal kecil itulah saya mulai menolong dia dengan tinggal di kosan saya, karena waktu itu saya masih ngekos, belum nikah gitu ya, masih single gitu. Jadi dia tinggal di kosan dari hamil 4 bulan sampai akhirnya melahirkan. Jadi awal mula kan pelayanan ini itu berawalnya dari kami menampungnya ibu hamil gitu ya. Tapi dari akhirnya kami juga menampung anak-anak yang terlantar atau bayi-bayi yang terlantar gitu. Kami waktu beberapa bulan yang lalu kami dapat satu kasus adalah anak dari ODGJ yang hamil gitu. Dihamilin siapa nggak tahu ya, namanya ODGJ nggak bisa ngomong gitu ya. Kasusnya pemerkosaan dan akhirnya bayi ini lahir, akhirnya dari dinas sosial titip ke kami gitu. Ini bukan satu kalinya kami menerima seperti itu, tapi sudah beberapa kali kami membantu atau menerima kasus-kasus seperti ini. Jadi di luar sana, itu kita bisa lihat di luar sana ternyata banyak masih ada loh kasus-kasus kekerasan seksual yang dialami oleh ABK, anak berkebutuhan khusus. Nama saya Koni, saya sudah bekerja di Rumah Ruth selama 3 tahun. Kegiatan ibu hamil di Rumah Ruth itu biasanya ada konselingnya, ada kegiatan seni gitu seperti menjahit, ada melukis, kadang ada diajarin belajar memasak, lalu juga diajarkan cara mengasuh bayi baru lahir, cara merawat diri selama masa kehamilan sampai nanti udah melahirkan. Pada Natal tahun ini kita berkesempatan untuk berbagi kasih dengan sebuah yayasan yang begitu luar biasa, sebuah rumah singgah dan tempat pengharapan bagi banyak ibu dan anak yang bernama Rumah Ruth. Sebuah tempat teduh bagi wanita yang telah mengalami kekerasan yang menjadi korban kehamilan yang tidak diinginkan. Rumah Ruth memberi kesempatan bagi anak-anak untuk dilahirkan dan para calon ibu untuk mendapat dukungan, bimbingan, dan komunitas kasih. Saya yakin setiap jiwa perlu dipertahankan. Tidak ada kehidupan yang secara tidak sengaja dibuat Allah. Tidak ada jiwa yang tidak berarti, semua memiliki tujuan.
Mazmur 139 berkata bahwa Tuhan sendiri yang merajut kita dalam kandungan ibu. Sebagai seseorang yang suka merajut, saya tahu betul bagaimana pembuatan sebuah karya rajutan perlu intention dan attention, sebuah tekad dan perhatian. Dan sebagai seorang ibu, saya sendiri melihat bagaimana keajaiban Tuhan begitu nyata dalam menciptakan, merajut anak saya sendiri sejak di kandungan maupun dalam pertumbuhannya pada hari ini. Dari kitab Kejadian kita pun melihat bahwa Tuhan sendiri yang menghembuskan nafasnya kepada manusia agar kita dapat hidup. Betapa dekatnya Tuhan dengan makhluk ciptaannya dan betapa berarti setiap nyawa. Tetapi kenyataannya adalah banyak anak yang mungkin tidak diinginkan oleh orang tuanya. Kehidupan mereka tidak dianggap maupun diperjuangkan oleh orang-orang sekitarnya. Tapi Yesus pun berkata dalam Matius 19:14, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Bagi Yesus nyawa anak-anak pun berharga. Dan jika Tuhan memandang mereka berharga, bagaimana kita seharusnya juga. Karena Yesus seorang anak Allah, bahkan rela untuk lahir sebagai seorang anak yang tidak diinginkan. Tuhan semesta alam memilih untuk lahir sebagai anak bayi di sebuah palungan. Dan jika Maria pada saat itu tidak taat kepada Tuhan dan berkata, inilah aku hamba-Mu, ia tidak akan mengandung, melahirkan, mengasuh sang anak Allah. Ketaatan seorang Maria adalah yang membuatnya mulia. Kiranya tahun ini kita diingatkan kembali akan pentingnya setiap nyawa dan diingatkan kembali akan kebenaran ini. Agar dalam segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita dapat memiliki postur seperti seorang Maria yang berkata, inilah aku hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku sesuai dengan rencana-Mu.